Selamat pagi semuanya. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan semuanya. Datang ke rumah Tuhan dalam keadaan sukacita yang luar biasa. Ada satu kerinduan bagi saudara dan saya semuanya untuk kita datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan begitu baik bagi kita sepanjang hari, sepanjang waktu Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Tapi Tuhan setia bagi kita sampai saat ini. Kita ada di tempat ini ya, dalam keadaan sehat semuanya tanpa kurang satu apapun. Ini semua karena cintanya Tuhan bagi kita semuanya. Patut kita bersyukur dan kita datang ke tempat ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari yang indah ini. Percaya kita mau lawatan Roh Kudus bekerja di tempat ini. Kita bangkit berdiri semuanya. Hidupku adalah penyembahan. Haleluya.
puji syukur kami naikkan kembali Bapa di dalam surga, buat kebaikan-Mu yang begitu besar dan nyata. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, semua ini karena anugerah dan kemurahan-Mu. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya Tuhan, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami akan merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami semua. Kami berdoa buat umat-umat ketebusan-Mu yang masih ada di dalam perjalanan Tuhan. Engkau tibakan di tempat ini supaya kami sama-sama bersekutu memuji mengagungkan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami yakin dan kami percaya kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah letakkan di bawah kaki-Mu. Kami yakin Engkau sudah ambil alih sepenuhnya supaya kami merasakan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakkan mereka semua Tuhan, karena mereka melayani, karena mereka mengasihi Tuhan. Kami berdoa buat setiap pimpinan pujian, singer, musik, kolektan ya Tuhan, multimedia, khususnya hamba-Mu yang akan melayani kebenaran firman-Mu. Urapi dengan kuasa-Mu apa yang ditabur sebentar, kebenaran firman-Mu menjadi berkat buat kami, supaya iman kami boleh bertumbuh, berbuah, berakar yang kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan tempat ini, kuduskan tempat ini. Di dalam nama Yesus Engkau sudah menguduskannya. Dalam nama Yesus kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Puji nama Tuhan. Kita berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Begitu baik Tuhan bagi kita sepanjang hari. Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Puji nama Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Ibu Gembala. Kita semua di dalam hadiratnya Tuhan. Kita percaya, kita mau Tuhan yang menjamah hati kita. Kita mau merasakan hadirat Tuhan senantiasa menjamah setiap hati kita. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita kiri, kanan, belakang, sama depan kita mengatakan Tuhan Yesus baik. Kita tos aja, tos. Ya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik ya. Oke, Tuhan Yesus baik. Oke. Amin ya. Segala yang kita ada pada saat ini, kita percaya perinduan yang luar biasa ya. Kita datang ke tempat ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan itu dahsyat, yes. Tuhan itu hebat, yes. Katakan itu, karena begitu hebat Tuhan bagi kita semuanya. Amin, haleluya. Kita menyanyikan pujian kita ya. Segala puji syukur kita menaikkan untuk Tuhan. Amin, haleluya.
karena Tuhan begitu baik bagi kita. Kita mau pakai gerakan coba. Soraklah, haleluya. Nah, maju, ya, oke. Baru seperti ini, oke, ya. Mau pakai gerakan sekali-kali ya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Ayo lihatlah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi ya coba ya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Tetap tangannya ke atas, ya. Daud aja nggak malu sebagai raja. Kita sebagai umatnya juga nggak malu ya. Oke, amin, haleluya. Yuk kita lanjut lagi pujian kita. Tuhan Yesus baik. Amin. Selalu karuniamu Tuhan.
kita tangan kita tadi ke atas. Sekarang jempol kita. Jempol. Berarti Tuhan yang terbaik. Ya. Jangan di bawah. Kalau Tuhan Yesus baiknya, jangan di bawah. Ke atas. Tunjukkan. Tuhan baik. Ya, jangan begini. Gak enak lebih ya. Enak di atas. Oke? Yuk kita nyanyikan pujian sekali lagi. Tiada berkesudahan kita tadi ya. Oke. Amin. Haleluya. Mulai ya. Di depan udah keringat lagi. Puji Tuhan luar biasa Tuhan bagi kita semuanya. Tuhan menjamah hati kita semuanya. Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum Bapak. Bapa
Firman Tuhan kekuatan bagi kita dalam menghadapi apapun. Tanpa firman Tuhan kita jatuh. Ya, kita tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan begitu baik mengasihi kita. Firman Tuhan yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita bangkit berdiri semuanya. Kita nyanyikan pujian penyembahan kita lebih dalam menyembah. Amin.
segalanya ya Bapak. Biarlah setiap pujian kami saat siang hari ini boleh naik dari hatimu ya Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum yang menyenangkan hatimu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Memberkati setiap kami di pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah setiap pelayanan kami juga boleh berkenan kepada Tuhan dan boleh menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Dalam lagi kami saat ini ya Tuhan. Berkati oleh kebenaran firman. Kami telah siapkan hati kami. Suci kuduskan hati pikiran kami bahkan seluruh kehidupan kami. Mengampuni daripada kami dari setiap dosa maupun kelemahan kami ya Tuhan, sehingga kami layak untuk dibenarkan oleh kebenaran firman ya Tuhan. Mengurapi hamba, pakai hambamu semakin hari semakin terang ya Tuhan, sehingga melalui hambamu kehidupan kami boleh semakin dibentuk dan dibentuk ya Tuhan, menjadi sempurna seperti yang Kau kehendaki ya Bapa. Terima kasih Tuhan juga. Sebelumnya kami akan berdoa bersama Tuhan. Biarlah kami boleh memberi dengan sukacita karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kami. Tuhan berkati juga. Haleluya. Kami telah menaikkan doa kami, sempurnakan doa kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan untuk saudara semuanya. Kita akan memberikan persembahan, berikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Sambil jalankan kita nyanyikan pujian kita, berkat anak cucu. Acara selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang sudah ditugaskan. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar? Ya, jemaat yang diberkati Tuhan, semangatnya, antusiasnya untuk Tuhan berapi-api, berkobar-kobar. Ya, dan saya berdoa berharap tidak hanya jago kandang, tapi juga jago kandang, gitu ya. Tidak hanya di sini saja berapi-api, di luar juga berapi-api. Di mana kita berada, tetap berapi-api untuk Tuhan. Terima kasih untuk Gembala yang
percayakan saya pada hari ini untuk membagikan firman Tuhan, membagikan kebenaran Tuhan bagi kita semua. Ya, saya tidak perlu memperkenalkan diri karena saya sudah dikenal. Tuhan ya. Tema yang saya bawakan pada hari ini adalah masih ada jalan. Ya, masih ada jalan. Sebelum saya sampaikan tema, saya sampaikan dulu pantun saya. Buah mangga, buah pepaya, manis dan enak rasanya. Natal telah tiba. Hari lahir Juru Selamat kita. Semua ornamen sekarang menjurus kepada Natal, hari kelahiran Tuhan kita. Orang Batak bilang, nunga jumpa musik hari pesta hatutu meni Tuhan tahe. Nah, mantap. Jadi sudah jumpa lagi hari pesta. Jadi cuma Natal doang hari pesta. Yang lain-lain itu pestanya nggak dianggap ya. Jadi Januari sampai dengan November semua pesta nggak dianggap. Desember aja baru namanya pesta, ya. Nunga jumpa mesti hari pesta ya katanya gitu. Haleluya. Ya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Satu ayat yang tidak asing, yang sudah sangat lazim bagi kita. Yohanes pasal 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan. 3 hal penting yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini di tempat ini, yang akan terus mempersiapkan kita memasuki tahun yang baru. Karena sudah mengajukan musim hari pesta itu artinya semua sibuk dan pesta, akhirnya tidak sadar sudah masuk tahun yang baru kan begitu. Ya, jadi sekarang semua sibuk pesta, sibuk Natalan. Wah, persiapan ini, persiapan itu, beli baju baru, beli sepatu baru, semua baru. Yang penting jangan ganti istri yang baru. Ya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Poin pertama yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah kata akulah. Ya, kata akulah itu artinya Allah sedang memperkenalkan dirinya lewat Yesus. Akulah. Ya, kata ini dalam bahasa Yunani pakai kata ego eimi. Ya, ego eimi. Nah, kata ego eimi itu ada di Perjanjian Lama. Ada di perjanjian Taurat, yaitu Asher ehe Asher, atau aku adalah aku. Nah, kata aku adalah aku, akulah aku, itu pakai kata yang sama, ego emi. Ya, Ibraninya Asher ehe Asher, tapi Yunaninya adalah ego emi. Jadi Tuhan ingin memperkenalkan dirinya kepada manusia, ingin memberitahukan dirinya kepada kita semua supaya kita kenal. Lewat Natal Tuhan memperkenalkan anaknya. Ya, lewat perayaan peringatan hari Natal bawa kita untuk mengenal Tuhan secara mendalam. Amin. Keluaran pasal yang ke-3 ayat ke-14 dan ayat yang ke-15. Keluaran pasal 3. Oke. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyang, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku
turun temurun. Inilah istimewanya kita. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Tapi sebelum dia memperkenalkan namanya secara spesifik, dia menyebutkan dirinya dengan aku adalah aku. Ya, akulah aku. Yang menjadi persoalan adalah banyak orang yang menyebut dirinya Kristen tapi tidak mengenal Allah yang sesungguhnya. Hari ini kan orang ribut kan panggil sebutan. Gak boleh panggil Allah, harus panggilnya Yehova, harus panggilnya Yahweh. Ya karena Allah itu, ya Allah sendiri. Waktu dia menyebut dirinya akulah aku, artinya kita boleh menyebut dia apa saja, tapi yang penting sebutan kita tertuju kepada dia. Ya, amin Bapak Ibu ya. Orang Batak menyebut Allah itu Debata. Sama pun Debata, dame manizoma, las niroan di Debata, azoma wanise. Sama pun di Debata. Orang Batak menyebut Allah itu Debata. Saya mau tanya, ketika menyebut Debata, Allah tersinggung nggak? Orang Jawa menyebutnya Gusti. Ya, orang bagian timur, Sulawesi Utara, Papua, Maluku, menyebutnya tete manis. Kalau di Sunda disebut tete, nggak tuh sama Tuhan, ya, kan beda. Tapi kalau orang di sana sebutnya tete manis, itu panggilan kepada Allah, dan Allah tidak tersinggung. Ya, jadi dia menyebut akulah aku. Anda boleh menyebut apa saja, yang penting sebutanmu itu tertuju kepada aku. Mengerti saudara? Jadi kalau hari ini orang ributkan sebutan, kasihan gitu kan, dia ketinggalan jauh sekali di belakang. Karena kita ingin maju jauh ke depan. Jadi waktu dia berkata akulah aku, dia ingin membangkitkan apa yang sudah dikatakan. Akulah aku, ego. Asyir, eheye, asyir. Ya, puji Tuhan. Tanggal 26 Agustus sampai dengan tanggal 1 September, mohon maaf saya bukan mau membanggakan diri, tapi ini apa namanya, pengalaman. Tanggal 26 saya berangkat ke Singapura bersama istri, kemudian pelayanan di Singapura. Sampai di sana, langsung di Singapura ditelepon, tolong nanti naik taksi dari bandara, turun di rumah, ini rumah alamatnya, nanti dibayar di sini. Wah keren. Begitu sudah sampai di alamat, ketemu gue salaman, pelukan. Habis itu karena di sana di Singapura kita punya HP di sana bisa berfungsi, lalu dikasih HP, nih pakai. Dan dikasih kartunya, nih kartu pakai, kartu untuk kereta, kartu untuk taksi, kartu untuk bus, ini semua satu kasih. Kita dipakein, kasihin pakai, udah diisiin pulsanya semua. Terus kita mikir-mikir, kok bisa mereka buat begitu sama kita? Kita kemana-mana, bawa ke gereja, wah daripada naik bus, naik kereta nanti kalian tersesat, nih saya pesanin Grab, dipesanin Grab, kita naik Grab, langsung ke tempat tujuan. Kenapa dia bisa buat itu sama kita? Karena dia sudah kenal kita dan kita kenal dia, sehingga dia tidak merasa rugi ketika dia berbuat itu sama kita. Ya, bisa banget. Lalu kemudian tanggal 28 berangkatlah dari Singapura ke Malaysia konferensi. Sampai di Malaysia konferensi, pas ada hari kedua itu istirahatnya cukup panjang. Habis jam 12 siang makan siang, lalu sampai dengan jam 7 malam itu istirahat. Lalu kemudian ada teman di Ipoh, dia telepon, Daniel sekarang di mana? Di hotel ini. Dia datang dengan suaminya, jemput kami, suami istri, lalu pergi keliling, lihat tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat spesial. Habis itu dikasih makan, setelah dikasih makan, lalu kemudian begitu selesai, pulang, dikasih uang lagi, dan dikasih ringgit, dikasih rupiah lagi, dikasih. Kok bisa? Teman-teman saya begitu penuh. Dari mana kamu? Saya dijemput sama teman, pergi jalan-jalan. Ya, kok bisa? Itulah karena dia kenal saya, dia tahu saya ada di sini. Dia segera respon, dia datang jemput saya, dia bawa jalan-jalan, dia ajaknya makan makanan Malaysia, lalu dikasih. Lalu puji Tuhan, tanggal pulang dan tanggal 2,
Lalu tanggal 1 ya, tanggal 2 pulang, tanggal 3 pelayanan, tanggal 6 berangkat lagi ke Hong Kong. Begitu sampai di Hong Kong, karena semua yang masuk Hong Kong itu bening semua, saya doang yang ya, begitulah saudara ya, gak enak banget gitu. Begitu turun dari bandara, masuk ke dalam pemeriksaan, wah semuanya putih. Begitu lihat saya beda sendirian, jadi saya dianggap penyalur narkoba. Dibawa oleh polisi, saya sudah bilang saya mau datang ke Bangka. Bongkarlah semua tas saya, karena tidak dijemput oleh teman saya masih dalam bandara. Habis itu karena saya sendirian, makan sendirian, lalu saya sudah isi pulsa sampai saya telepon, teman jadi bisa jemput, dia bilang saya lagi kerja. Akhirnya saya sampai dari satu tempat teman, lalu waktu saya tunjukin alamat tujuan, dia bilang siapa yang ditujui? Ini orangnya. Begitu lihat orangnya putih, kamu kok hitam katanya gitu. Saya bilang, iya memang dia putih, saya hitam, tapi kami sama-sama orang Indonesia dan kami bersaudara. Dan lihat mukanya saya, kok saudara begini katanya modelnya ya. Ya, memang dia tidak kenal saya polisinya, tapi masalahnya kan teman saya kenal saya gitu kan. Kalau ditanya, kamu berapa lama di sini? 1 minggu. Kamu kemana aja nanti? Terserah teman saya mau bawa saya kemana, saya bilang gitu kan. Yang jelas saya ke sini karena diundang oleh teman saya. Kalau saya dijemput teman, wah puji Tuhan. Di sana kasih pelayanan, dibawa jalan-jalan, dibawa jalan keliling Hong Kong, dibawa ke Macau. Enak sekali ya. Rupanya punya teman, kalau dikenal dia sangat rela berbuat apa saja. Di sana saya tidak perlu keluar ongkos, naik kereta, naik bus, naik taksi dibayarin sama dia. Kemana-mana makan dibawa, saya dibayarin sama dia. Sampai pulang saya dibayarin sama dia. Kok dia bisa lakukan itu? Karena dia kenal sama saya kenal sama dia. Manusia yang terbatas saja mampu melakukan itu kepada saya. Bagaimana Tuhan kita yang tidak terbatas, Allah kita yang tidak terbatas, dia mampu melakukan jauh lebih daripada yang kita pikirkan dan yang kita bayangkan dan yang tidak timbul dalam hati kita. Itu Tuhan bisa lakukan kepada kita. Asal apa? Kita kenal siapa Tuhan kita. Amin. Dan juga bukan hanya kita kenal siapa Tuhan kita, tapi izinkan dia kenal siapa kita. Dengan apa? Dengan seluruh kehidupan kita yang berkenan dan berlayak kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita. Ya, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan itu nama. Akulah aku, itu bagian daripada sebutan. Akulah aku adalah aku. Itu bagian daripada sebutan. Jadi ketika Yesus menyebut dirinya, akulah, dia sudah menuju ke sana. Sebutanku sama. Jadi ketika menyebut Allah, itulah Yesus. Ketika menyebut Yesus, itulah Allah. Amen. 1 Tawarik pasal 28 ayat yang ke-9. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu, kenallah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk apa yang ditekankan kepada Salomo? Kenallah Allahnya ayahmu. Banyak orang hari-hari ini berusaha mempersiapkan warisan untuk anak-anaknya. Enggak masalah. Ya, legacy itu bagus, enggak apa-apa. Tapi masalahnya, kadang-kadang tidak mewariskan hal yang terbaik, yaitu memperkenalkan Allah secara benar kepada anak-anak. Ya, kalau hanya mewariskan harta warisan kepada anak-anak, kasihan. Waktu kita masih hidup, anak-anak kita damai-damai. Tapi begitu sudah meninggal kita, anak kita ribut berantem hanya gara-gara harta. Pengalaman daripada keluarga Pak Dede, ya, karena Pak John Pak Dede itu
Johnny Parker itu berapa kali khotbah di tempat saya. Jadi ceritakan, wah keluarga saya hancur berantakan hanya gara-gara harta. Kami mau bunuh-bunuhan hanya gara-gara harta. Ya siapa sih yang gak kenal Dede Pardede begitu ya. Jadi hartanya melimpah, tapi begitu bapak meninggal, kami mau bunuh-bunuhan gara-gara harta. Tidak meninggalkan legasi yang baik. Seharusnya yang diwariskan adalah seperti yang dikatakan oleh Daud kepada Salomo. Kenallah Allahnya ayahmu. Bawa orang-orang yang ada di bawah kita untuk datang mengenal Tuhan. Dan saya percaya gembala saudara hanya satu tujuan, membawa saudara untuk mengenal siapa Allah sesungguhnya. Ya, karena Daud kepada anaknya, dia berkata anakku, tapi gembala kepada jemaat, ya juga anakku. Ya, di jemaat saya, di jemaat tempat saya, namanya marga Purba sama marga Parna, ya, Purba sama Parna. Kalau Parna saya Munte, kalau Purba istri saya. Jadi kalau orang Batak ke Purba berarti hula-hula saya, ya kan? Kalau Parna berarti apara saya, gitu. Ya masih sepadan lah. Tapi kalau kau sudah ke Purba hula-hula, waduh, harus dihormat. Sombak mar hula-hula gitu ya. Waduh, repot juga saya bilang begitu. Tapi saya bilang sama mereka, karena kalian adalah jemaat saya, jemaat di sini. Meskipun kalian hula-hula saya, tapi di sini anak saya. Ya, di sini anak saya. Kenapa? Memang itu kata firman Tuhan. Ya. Kamu boleh punya banyak guru dan pengajar, tapi di dalam Tuhan akulah bapakmu. Ya, jadi ketika Salomo diajar oleh bapaknya, sama dengan seorang gembala mengajar jemaat, memperkenalkan kepada Tuhan supaya jemaat itu tahu Tuhan yang mana yang harus diikuti, Tuhan yang mana yang harus ditaati. Amin. Bukan Tuhan yang asal Tuhan. Aduh banyak lah ya, jadi kalau diceritakan terlalu banyak. Nah, ada orang yang Tuhannya di gereja, tapi Tuhan di luar itu beda. Oke, kita lanjut. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Ini pengenalan, jadi kita harus kenal dia sesungguhnya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Yang ku kehendaki ialah mengenal, bukan mengenal posisi, bukan mengenal si anu, enggak. Yang penting kenal Tuhan sesungguhnya. Hari ini banyak orang yang berusaha cari bagaimana kenal si anu, pendekatan kepada si anu. Gak usah, ya. Nanti kalau kita pendekatan kenal dengan Tuhan, orang-orang yang terkenal itu Tuhan akan bawa untuk kenal kita. Kita harusnya jauh lebih terkenal dari orang-orang yang terkenal itu. Amin. Ya, begitu kita dekat dengan Tuhan, kita bisa dibuat Tuhan memiliki relasi kemana-mana, bisa joinan kemana-mana, terhubung kemana-mana. Kenapa? Karena yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Pertetapan dalam hati kita, bagaimana kita mengenal Dia secara sungguh-sungguh. Kata mengenal itu adalah ginosko. Ginosko itu pengenalan yang intim. Ginosko itu biasanya dijelaskan untuk hubungan suami istri. Yang pengenalan antara istri kepada suami atau istri suami kepada istri, itu ginosko, begitu intim dan dekatnya. Memang awal-awalnya kan perlu penyesuaian, ribut sana ribut sini. Lambat laun sudah ketemu chemistry-nya, udah gak ada ribut-ribut, enak, semuanya gitu. Wah, saya sama istri saya 6 tahun hampir gak ketemu chemistry-nya, karena saya orang Timur, dia orang Batak, susah nyambungnya. Gitu kan, budayanya beda, salah semuanya beda, sehingga kan 6 tahun. Tapi begitu sesudah 6 tahun kita ketemu chemistry-nya, sampai sekarang kemana-mana selalu berdua. Ya, 23 tahun kemana-mana selalu berdua. Tak ada lu, rasanya nggak rame. Betul, kita selalu kemana-mana. Dan sekarang itu hampir sama sekali tidak pernah ribut. Ya, tidak pernah ribut karena sudah saling mengerti, saling memahami satu sama yang lain. Ya, itu seperti itu ginosko. Begitu kita saking mengenalnya, sudah nggak ada ribut lagi, yang ada damai. Ada amin Bapak Ibu ya? Yang suami istri ada amin?
Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Jadi kalau pengenalan kita kepada Tuhan sungguh-sungguh benar, maka pengenalan kita kepada satu sama pun pasti akan benar. Bagus. Oke, itu mengenalkan Allah, mengenalkan dirinya kepada kita. Jadi kita perlu mengenal Dia. Matius pasal yang pertama ayat 21. Matius 1:21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Namanya siapa? Yesus. Yang tadi namanya siapa? Tuhan. Sekarang namanya siapa? Yesus. Apa beda Tuhan dengan Yesus? Nah, padahal kata yang sebelumnya dipakai kata yang sama, ego eimi. Ya. Jadi kalau orang pahami hal itu, akulah aku, itu ego eimi, maka sebutannya cuma satu, Tuhan Yesus. Waktu Yesus lahir, hendaklah engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Tuhan mengutus Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, membawa kepada Kanaan. Tapi untuk melepaskan, membebaskan itu perlu pengorbanan, itulah Yesus. Saudara, kita memang tujuan kita surga, tapi kita perlu dibebaskan dari segala belenggu, dari segala dosa yang merantai kita. Siapa yang bisa membebaskan kita? Tidak ada manusia yang punya kemampuan untuk membebaskan kita. Satu-satunya yang bisa membebaskan hanya Yesus. Nah, kita kenal Dia sebagai penyelamat, ya, juru selamat, juru wilujeng. Dialah penyelamat kita. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Haleluya. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Orang Batak menyebutnya di Banua Ginjang, di Banua Tongah, di Banua Toru. Baik yang di Banua Ginjang, baik yang di Banua Tongah, baik yang di Banua Toru, semua takluk kepada nama Yesus. Ya, kecuali orang Nias, gelauan. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Bagi kemuliaan Allah Bapa, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi kalau kita mengenal siapa Tuhan kita, kita tidak akan pernah ragu mau ada di mana kemana. Kita punya Tuhan yang besar. Tuhan Yesus baik. Dia baik. Kenapa kita sering tidak baik ya? Dia sangat baik. Kenapa kita sering sangat jahat? Lewat mulut kita, lewat perbuatan kita, lewat tindakan kita. Ayo mari kita rubah. Kalau kita kenal siapa Tuhan kita, hidup kita harus laras dengan Dia. Hidup kita harus frekuensi dengan Dia. Hidup kita harus seirama dengan Dia. Jangan kita berbeda dengan Dia, karena Dia adalah Tuhan kita yang menjadi panutan, yang menjadi standar hidup kita dalam menjalani hidup kita kemanapun, dimanapun kita berada. Yang kedua, ya akulah jalan. Yang kedua adalah jalan kebenaran dan hidup. Apa maksudnya? Ya, nah, saya tidak jelasin satu persatu, tapi saya ingin merangkumkan saja. Kenapa dia katakan jalan kebenaran dan hidup? Saya ketika mau pergi ke satu tempat, sekarang sih enak, ya sekarang enak. Ada di dalamnya Boru Parna, dalam HP saudara itu Boru Parna ya. Jadi kalau saudara kemana-mana, nanti Anda sampai ke depan, belok kanan, ketemu toko ini gitu kan. Ya karena ngomongnya lemah lembut. Kita sudah salah berapa kali itu dia ini, kurang ajar dituntut berkali-kali kau tidak ikutin katanya gitu kan. Nah, itu Boru Parna itu ya. Ya. Berilah diri kita dipimpin oleh Dia. Kalau kita ingin supaya tetap menemukan jalan hidup kita. Amin. Dia yang bisa mengetahui. Saya waktu ke, mohon maaf, ke apa namanya, Pangaribuan tahun 2009 kami pelayanan ke Pangaribuan. Karena pelayanan ke Pangaribuan masuknya cukup jauh ke dalam, maka waktu itu belum ada Google Map. Jadi ada yang datang jemput kami di Porsea.
Dari Persela dia tuntun kami sampai ke Tarutu, baru masuk ke dalam sampai ke Pangaribuan. Wah, dalam sekali. Karena ada yang tuntun. Coba nggak ada yang tuntun, dan waktu itu belum ada Google Map, pasti kami pikir sudah sampai di Pangaribuan, atau sampainya di Sibolga, kan begitu. Iya kan, karena memang nggak ada yang tuntun. Kita pikir, wah sudah sampai, atau Pak sampainya di Dolo Sanggul, ya. Terus kita ke Dolo Sanggul, kirain itu Pangaribuan. Ternyata begitu sampai Dolo Sanggul, ini ke Pangaribuan, bukan ini Dolo Sanggul, belok lagi balik, putar balik lagi, ya. Kenapa? Karena nggak ada yang tuntun, nggak ada yang pimpin jalan kami, sehingga tersesat di jalan. Tapi kita bersyukur, kita tidak akan tersesat di jalan sampai ke surga, karena ada Yesus yang menuntun langkah kita. Ya. Sekarang saja yang baru karena itu lemah lembut baik banget. Nanti kalau sampai di depan ada toko ini, belok kiri, belok kanan. Wah, kalau ketemu polisi putar balik. Kasih tahu, apalagi Tuhan kita, saudara, Yesus. Dia begitu mengasihi kita, dia begitu peduli sama kita. Dia tidak ingin tuntun kita dan tersesat di jalan. Dia mau menuntun kita sampai kepada tujuan kita. Haleluya. Maka di hari Natal ini mari kita belajar bahwa Yesus datang supaya dia bisa membawa kita kepada tujuan kita. Dia bisa menuntun langkah kita, menerangi jalan kita. Siapa yang menuntun orang Majus sampai ke Yerusalem? Bintang. Ya kan, bintang yang menuntun orang Majus. Kenapa bintang yang menuntun orang Majus? Karena orang Majus itu ahli bintang. Ya, makanya bintang menuntun mereka sampai ke Yerusalem. Kalau sekarang kita minta bintang menuntun, maka kita bilang bintang Scorpio lah, bintang apa, bintang Kejora. Oh, cari bintang apa? Oh, Scorpio. Oh, yang ada itu ya. Nah, gitu ya. Kalau orang Majus tidak. Dia tahu, dia ahli bintang. Makanya bintang yang menuntun. Lalu kemudian Yusuf yang memimpin, menuntun dia siapa? Menuntun dia adalah mimpi. Mimpi menuntun Yusuf sampai kepada tujuan dia. Lalu kita siapa yang dituntun kita? Firman dan Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus. Mau sampai ke tujuan, baca firman dan minta Roh Kudus. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-25. Galatia pasal 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Amin. Yesus berkata bahwa aku akan pergi kepada Bapa, kemudian aku minta kepada Bapa supaya Ia mengutus kepada kamu Roh yang lain, yaitu Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang menuntun kamu kepada segala kebenaran. Kita tidak bisa hidup, kita tidak bisa berjalan dengan pasti dan benar kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Izinkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus hari-hari ini. Ada banyak orang yang hari-hari ini merasa bangga dengan penghasilan dia, merasa bangga dengan kepintaran dia. Makanya semua orang sekarang itu mengejar titel, gelar, ya, mengejar panggung, mencari popularitas, cari terkenal. Ya buat konten. Saya tadi malam ditelepon tengah malam sama salah satu calon. Kebetulan katanya Mute pula. Ya, saya ke Mute. Dia ditelepon sama teman saya sih. Karena di sini ditelepon, ini, oh, harga Mute. Oh ya, oh sama kita. Parna. Cerita. Iya, Dek. Gini. Oh ya, Bang, saya bilang, tolonglah, jangan sampai hanya kasih janji, tapi bukti. Saya bilang gitu. Ya kan, jangan hanya kasih janji. Sekarang janji, tolong ya catat nomor HP saya. Wah, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini. Nanti begitu sudah melenggang duduk di Senayan, nomor HP-nya sudah diblokir semuanya. Betul. Kenapa? Manusia hanya memberi janji, nggak ada bukti. Ya, begitu dia sudah sukses, dia sudah berhasil, wah buktinya nggak ada. Tapi Allah kita adalah Allah yang punya bukti. Buktinya siapa? Yesus bukti. Kasih yang begitu besar.
kasih yang begitu luar biasa lewat Yesus. Dan Yesus memberikan kepada kita Roh Kudus yang memimpin kita sampai kepada tujuan kita, sampai kepada panggilan akhir kita. Dan itu sebabnya dia katakan, akulah jalan, akulah kebenaran. Kata kebenaran di situ dalam bahasa Inggris pakai kata truth. Ya, truth itu kebenaran yang mutlak. Ya, bukan kebenaran yang righteousness. Ya, belajar seperti itu. Ya. Tapi kebenaran yang mutlak, kebenaran yang tidak ada duanya, kebenaran yang tidak ada bandingnya, itulah kebenaran. Akulah kebenaran. Kalau mau cari kebenaran yang sejati, akulah kebenaran itu. Kalau mau cari jalan yang sesungguhnya, akulah jalan itu. Kalau mau cari hidup, kata hidup di situ pakai Zoe, Z-O-E, Zoe. Ya, itu Zoe, hidupnya Allah, bukan hidup yang fana dan sementara, hidupnya Allah, hidup kekekalan. Zoe. Kalau mau hidup yang kekal, akulah hidup yang kekal itu. Jadi kita mau cari kemana lagi? Hanya ada di dalam Yesus. Ya, hanya di dalam Yesus. Jadi hari-hari ini jangan tukar Yesus dengan apapun, jangan ganti Yesus dengan apapun. Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Yang ketiga, saudara, yang ketiga adalah tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui. Yang ketiga, fokus kita kepada Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mau ada bersama dengan Dia dalam tahta Allah. Fokus kita harus kepada Tuhan, pandangan kita kepada Tuhan. Makanya yang pertama, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui. Fokus kita kepada Bapa, fokus kita kepada kehidupan kekal. Bukan panggung, bukan kedudukan, bukan jabatan, bukan harta, bukan kekayaan, bukan itu. Tapi fokus kita kepada Tuhan. Ada amin. Kalau kita fokus kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita dengan hal-hal yang kadang-kadang mencengangkan, luar biasa. Gak ngerti, saya 2023 ini, aduh, orang bilang tahun susah, tahun resesi. Saya justru diberkati luar biasa tahun 2023. Ya, rumah saya direnovasi oleh orang, harganya 400 jutaan. Maaf, bukan untuk menyumbang, enggak. Jadi ini Tuhan. Lalu kemudian hari Jumat besok kami akan ada transaksi untuk pembelian tempat yang kami kontrak, 450 juta. Tambah pembayaran pajak, tambah notaris 500. Jadinya istri saya bilang, kita pinjam ke bank. Orang-orang juga pinjam ke bank. Kita pinjam ke bank, cari yang bunganya rendah. Saya bilang, enggak, saya tidak mau. Biar bunganya rendah, tapi 1 bulan itu cepat sekali. Wah, baru tidur bangunnya sudah 1 bulan. Sudah telepon, bayar. Kalau nggak bayar, disegel. Ya Tuhan, tolong. Saya sudah pernah mengalami. Kalau sudah ditelepon, saya nggak berani ngangkat itu handphone. Terus ada apa? Saya lihat video. Kalau penagih itu mengerikan. Akhirnya seharusnya ada yang minta nomor rekening, tapi karena kita pikir itu debt kolektor, nggak jadi diangkat-angkat. Dan angkatnya udah yang telepon sudah capek deh. Orang akhirnya bilang ganti orang lain aja katanya gitu kan. Gara-gara itu, saya bilang, ayo kita pinjam ke bank. Enggak, saya bilang begitu. Nanti kita akan digantung. Terserah mau digantung, terserah. Kita diusir keluar dari sini. Tidak apa-apa, usir aja keluar dari sini, saya bilang begitu. Kita tinggal di jalan, saya bilang begitu kan. Tahu dari dulu juga kita tinggal di mana-mana Tuhan izinkan kita. Puji Tuhan, kita doa. Tuhan bukan jalan. Separuhnya ditanggung orang tertentu, separuhnya dipinjamkan tanpa bunga, kapanpun boleh bayar. Bayar berapa saja boleh, yang penting udah. Haleluya, Pak. Saya bilang sama teman saya, tahu makhluk apa yang paling lambat jalannya? Ya? Makhluk apa yang paling lambat jalannya, saudara? Pura-pura keong, siput, sama semua. Makhluk yang paling lambat jalannya adalah orang yang pinjam duit. Janji seminggu pas nyampe setahun, gitu. Belum tentu juga setahun nyampe gitu kan. Jalannya lambat banget. Waduh, kayak udah lambat nyampe juga. Pura-pura lambat nyampe juga. Orang yang pinjam duit susah nyampe nya, saudara ya.
Makanya saya bilang sama saya nggak mau pinjam, saya nggak mau utang, nggak mau saya bilang gitu kan. Apa benar saya tidak mau utang daripada saya jadi makhluk yang paling lambat jalannya ya. Saya mau cepat sampai ke sorga. Dan kita adalah sorga. Amin. Marilah kita melakukan mata yang tertuju kepada Yesus. Pandang Yesus. Jangan pandang orang lain. Jangan pandang siapapun. Mungkin kita punya kenalan yang punya pangkat, kita punya kenalan yang punya kedudukan. Enggak usah anggap itu. Tetap pandang kepada Tuhan. Karena semua yang ada di dunia ini sementara dan fana. Yesus kita kekal Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita. prediksi, perkiraan, ramalan berkata bahwa tahun 2023 adalah tahun yang sulit dan tahun yang sukar.
Tapi Tuhan memimpin kami sudah di akhir tahun 2023. Dan kami percaya Tuhan yang sama yang akan menuntun kami melewati tahun ini yang tinggal beberapa hari lagi ke depan dan memasuki tahun yang baru. Ada jalan terbuka bagi kami, tetap ada jalan terbuka bagi kami. Sekalipun menurut dunia jalan itu tertutup, Tuhan mampu membuka jalan dengan jalan-jalan yang lain yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, tanamkan itu bagi kami menjadi rema dalam seluruh kehidupan kami, supaya kami tidak berjalan dalam pengertian kami, tidak berjalan dalam pengetahuan kami, tidak berjalan dalam pengalaman kami, tapi berjalan dalam terang firman Tuhan, terang ilahi yang akan menuntun terus kami meraih kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sudah menerima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji nama Tuhan, firman Tuhan luar biasa yang selalu menguatkan kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Kita persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin meriah. Nama Tuhan yang dimuliakan. Kita nyanyikan pujian kita, sungguh ku bangga Bapa. Kiranya Tuhan memberkati korban persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Sebagai ungkapan terima kasih kami dari GPI Geria 50 untuk Bapak Pendeta Daniel Pinto ya, untuk pemberitaan firman Tuhan, diberkati keluarga, pelayanan dan planning ke depan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati. Puji nama Tuhan. Juga ada pengumuman ini tadi dibagiin ya, form ya untuk pendataan jemaat HUT ke 50 GPD Geria 50 nanti jangan dibawa pulang ya, karena isi sekarang dan nanti dikumpulkan di belakang nanti ya, mungkin dikumpulkan ke
Bapak Project ya. Ya, dikumpulkan ke Bapak Project untuk pendataan untuk pelayanan Gereja 50. Puji nama Tuhan. Terima kasih ya untuk semuanya yang hadir di tempat ini. Juga Ibu Gembala kita doakan terus untuk kuat selalu ya dalam melayani Tuhan. Sehat ya Tante ya. Juga terima kasih untuk tim musik, juga pelayan-pelayan Tuhan yang hari ini ambil bagian. Kiranya Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita tutup ibadah kita pada saat siang ini. Kita bangkit berdiri semuanya. Nanti saya dengan hormat untuk doa berkat saya serahkan kepada Bapak Pendeta Daniel Pinto. Puji nama Tuhan. Mengucap syukur terima kasih buat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pengurapan Tuhan atas ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada tamatnya. Dan kami percaya tidak ada satupun umat-umatmu yang datang beribadah yang terlewatkan. Semua diberkati oleh Tuhan. Yang sakit sudah sembuh dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang punya persoalan masalah ditolong dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Desember ini Tuhan. Umur panjang dalam tangan kanan Tuhan, kekayaan hormat dalam tangan kiri Tuhan, dianugerahkan dan dikaruniakan kepada setiap orang yang mengasihi Tuhan. Sebabnya mereka yang berulang tahun yang sudah mengasihi Tuhan, kiranya Tuhan akan mengaruniakan kekuatan, kesehatan, umur panjang untuk semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan dalam hidup mereka di tahun-tahun yang mendatang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ibu Gembala, kami berdoa taruh tangan Tuhan. Engkau yang memberkati orang tua kami ini Tuhan. Beri terus kesehatan, kekuatan untuk terus memimpin dan menuntun domba-domba-Mu Tuhan, menuntun gembalaan-Mu Tuhan dalam menuju kepada kesempurnaan, dalam menuju kepada panggilan sorgawi, dalam menuju tujuan kekal bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati Gembala ya Tuhan, berikan kemampuan senantiasa, hikmat bijaksana dari sorga ada atas hidupnya, sehat selalu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih semua pelayan-pelayan yang staf penggembalaan yang membantu pelayanan, Tuhan juga yang membalas, memberkati segala pengorbanan, jerilah perhatian, kepedulian mereka. Tuhan membalas, memberkati seluruh program-program pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati sepanjang minggu ini dalam seluruh aktivitas yang ada dimanapun berada. Tuhan memberkati persiapan Natal, perayaan Natal hari-hari ini. Tuhan juga memberkati, bawa umat-umatmu untuk semakin mengenal Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan, semakin hidup di dalam takut akan Tuhan di hari-hari. Terpuji-pujilah Tuhan yang baik, semua sudah mengambil pelayanan pagi dan siang hari ini. Sudah diberkati Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dan pulang, pimpin serta bimbing kami kembali ke rumah masing-masing dengan sehat, selamat dan tidak berserta pun. Dalam yang dipuji dan menyiapkan persiapan rencana perayaan 50 tahun pelayanan di tempat ini. Dan hari Tuhan juga tolong dahului semuanya.
seluruh persiapan panitia, bahkan dana, gedung semua yang dipersiapkan, Tuhan sudah mendahului semuanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih sudah Tuhan yang baik. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima berkat Tuhan. Terimalah dan bawalah pulang berkat anugerah dan damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang, kemurahan dan anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan, persekutuan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus terus tinggal menyertai, memberkati serta menyelamatkan di sepanjang hari ini, besok kalian sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati dan mantap-mantap ibadah siang hari ini. Bapa, terima kasih. Bersyukur hari ini ibadah GPDI Jemaat Gereja 50 mulai berjalan dengan baik. Lewat kesempatan ini saya menghimbau, mengajak kepada setiap insan, setiap pribadi yang belum menemukan tempat ibadah, belum menemukan gereja, boleh bergabung bersama dengan Jemaat GPDI Gereja 50. Tetap terbuka untuk saudara ikut beribadah di sini. Mari kita sama-sama merayakan 50 tahun Gereja 50 yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.